Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus korupsi yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman di KPK, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama. Dika, selamat malam. Setelah konferensi pers dari KPK yang menyatakan Irman Gusman sebagai tersangka, apa perkembangan terbaru dari gedung KPK saat ini? Ya, memang setelah keterangan pada awak media pada pukul 17.30 sore tadi, hingga saat ini memang belum ada perkembangan baru. Tersangka Irman Gusman ataupun juga dua tersangka lainnya saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK di dalam gedung KPK ini dan belum ada tanda-tanda akan keluar. Namun jika tadi kita menyimak kembali hasil keterangan pada awak media yang disampaikan oleh pimpinan dari KPK termasuk oleh Ketua KPK Agus Raharjo, menyatakan bahwa peran Irman Gusman atau Ketua DPD 2 periode ini adalah untuk dimintai rekomendasinya kepada Bulog agar CVSB yang dipimpin oleh tersangka XSS diberikan kuota impor gula di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016. Dan seperti yang kita ketahui bahwa operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Sabtu dini hari, lebih tepatnya pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya KPK menangkap terlebih dahulu tiga pelaku lain yang dua diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu XSS dan juga istrinya MMI. Sementara satu orang lagi yaitu WS tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari kediaman Irman Gusman atau rumah dinas Irman Gusman di kawasan Denpasar, Jakarta Selatan, ditemukan sebuah bungkusan berisi uang sebesar 100 juta rupiah yang diyakini oleh penyidik KPK ataupun juga institusi pemberantasan korupsi ini adalah sebagai uang suap untuk meminta rekomendasi terkait kuota gula impor. Rekomendasi ini memang tidak memiliki kekuatan hukum jika tadi dijelaskan oleh pimpinan KPK Laude M. Syarif, namun bisa mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan sesuatu. Untuk itu, Irman Gusman, Ketua DPD 2 periode ini, dijerat dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Reinhard. Baik, Dika. Sejauh mana sebenarnya keterlibatan Irman Gusman dan juga tersangka lainnya dalam pusaran korupsi terkait impor gula ini? Ya, Reinhard, memang tersangka XSS ini bukan hanya saja tersangkut atau terjerat dalam operasi tangkap tangan yang juga melibatkan Irman Gusman pada dini hari tadi, tetapi juga XSS ini adalah salah satu tersangka juga dalam kasus penjualan gula tanpa logo SNI di Pengadilan Negeri Padang. Dan penangkapan Irman Gusman pada OTT atau operasi tangkap tangan dini hari tadi juga adalah pengembangan dari kasus tersebut, karena dalam persidangan diketahui bahwa XSS, Direktur Utama CVSB ini memberikan suap sebesar 365 juta rupiah terhadap seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang menangani kasus distribusi gula tanpa logo SNI, maksud saya di Pengadilan Negeri Padang dengan inisial FZL. Diduga ini adalah untuk mempengaruhi eksepsi ataupun juga persidangan yang tengah dijalankan saat ini. Jadi pada intinya adalah tersangka XSS ini juga bukan hanya terjerat satu kasus saja, tetapi dua kasus sekaligus, dan kasus yang tengah digarap di Padang, Sumatera Barat itu kini menjadi jembatan untuk masuk ke dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Irman Gusman, Ketua DPD RI 2014 hingga 2019 mendatang. Reinhard. Baik, Dika, sempat ada pernyataan dari Irman Gusman yang menolak bahwa ia dikatakan sebagai penerima korupsi dalam akun Twitter pribadi dari milik Irman Gusman sendiri. Apakah sudah ada keterangan dari pihak kuasa hukum Irman Gusman di KPK mengenai penetapan tersangka Ketua DPD Irman Gusman ini? Ya, terkait pernyataan Irman Gusman di akun jejaring sosial Twitter ataupun juga yang tersebar di WhatsApp Messenger begitu, disebutkan bahwa dipastikan oleh pimpinan KPK bahwa pernyataan tersebut adalah bohong atau tidak ditulis langsung oleh tersangka Irman Gusman, karena Twitter tersebut dikelola oleh admin yang merupakan staf dari Irman Gusman, dan pesan berantai yang disebarkan melalui WhatsApp Messenger yang seolah-olah untuk memutarbalikan fakta terkait dengan operasi tangkap tangan terkait dengan kasus suap kuota gula impor ini dipastikan bukan berasal langsung dari Irman Gusman. Namun tadi memang sempat hadir kuasa hukum dari Irman Gusman, itu Tony Singh, yang tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan keluar kembali pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa kuasa
kuasa hukum dari Irman Gusman ini tidak bertemu langsung dengan Irman, tapi berkomunikasi melalui sambungan telepon dan menyatakan bahwa Irman dalam kondisi yang baik. Tidak dijelaskan lebih rinci lagi apa pembelaan dan apa klarifikasi langsung dari tersangka Irman Gusman. Dan saat ini kami dan awak media yang lain masih akan terus menunggu apakah Irman Gusman akan langsung ditahan malam ini juga atau masih ada proses lain yang harus dilalui oleh senator asal Sumatera Barat ini. Reinhard. Baik, artinya Irman Gusman saat ini masih diselidiki di gedung KPK. Terima kasih, Mardika Utama. Kami akan tunggu perkembangan terbaru dari Anda dari gedung KPK Jakarta.